Sesi kita pada saat ini, kita akan belajar tentang Islam dan Muhammad dan sejarah Islam bersama Sang Penggugat dan Al-Hayat. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. No name ya, aku minta berdoa. Silakan. No name, silakan no name. Tapi Bu Nes, setelah ini kita mau itu ya, ada yang mau iklan dulu lewat ya. Oke. Nggak dengar kah? Aku aja. Iya. Ya udah aku aja deh. Ya Bapa, kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami sapa kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sesi kami akan belajar mengenal tentang keyakinan di luar kami Tuhan, supaya kami semakin tahu Tuhan betapa Engkau begitu dahsyat memelihara firman-Mu, sehingga kami juga dikuatkan imannya semakin diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Berkati semua yang mendengar, diberikan hikmat marifat untuk mengerti dan mengingat. Berkati yang membawakan materi, Sang Penggugat, beri kesehatan, hikmat marifat-Mu. Juga berkati yang menonton bersama-sama dengan kami di live. Terima kasih Tuhan, beracaralah Roh Allah dari awal pertengahan hingga akhirnya, semuanya kami alaskan dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan hanya kepada-Mu saja Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak menerimanya. Amin. Ya, silakan penggugat. Iklan dulu silakan.
Haleluya. Mari silakan sang penggugat untuk dimulai materinya. Sang penggugat. Ya, sampai menunggu Pak sang penggugat. Semoga aman-aman wae ya siarannya. Apa tuh? Jaringannya ya. Masih Bapak mute? Bukan mute, Sang memang penggugat. libur. Ya, Cara kepental sih penggugat. Nanti di grup ya. Ya. Halo semuanya. Kita mulai pengajaran ya. Nah, kemarin kita sudah membahas yang Mekah. Sekarang kita membahas sosok makhluk yang jadi utama dari ajaran agama sebelah ini. Ya. Kenapa yang jadi utama? Nah, tanpa orang yang satu ini, ajaran ini mentah semua, palsu semua. Ya, makanya ini sebenarnya yang jadi paling menghancurkan itu yang ini satu sebenarnya. Ya, tanpa sosok yang satu ini hancur semuanya. Istilahnya tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran, tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak ada semua. Ya, suara saya masih ada? Tes. Aman, lanjut, aman. Aman ya, iya. Ini internet up down lagi. Ya, oke. Kita mulai ya. Kita mulai dari apa yang biasa mereka klaim tentang sosok yang satu ini. Ya. Nah, kita lihat dulu. Ya. Nanti kita akan pada ke sosok yang namanya Muhammad ini ya. Pertama, yang mereka yakini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu mengkorupsi bukunya. Bukan Kristen, Nasrani ya, tapi sebenarnya ditujukannya kepada Kristen. Karena bagi mereka itu Kristen itu Nasrani. Ya. Yahudi dan Nasrani itu mengkorupsi Tuhannya mereka. Jadi Tuhan jadi manusia gitu ya. Tuhannya itu ternyata si Yahweh itu dulunya dewa perang apa. Banyak sekali fitnah dari mereka itu. Ya. Itu udah lama ya. Sang penggugat biar nggak usah direkam, nanti aku bagi rekaman. Sang penggugat nanti aku share rekaman, nggak usah direkam. Aku share nanti setelah ini ya. Oke. Sebentar. Aku stop ya, aku recording. Ya. Oke. Aku udah stop. Ya nggak apa-apa, nanti ibu live aja, nanti saya tinggal download aja kok. Ya nanti aku share rekaman. Ya apa-apa, nggak usah share. Nanti di-upload baru ya. Ya udah, oke. Muhammad dikirimkan untuk memperbaiki yang namanya korupsi ya. Jadi korupsinya bagi mereka itu banyak. Orang Kristen itu, orang Yahudi itu banyak dari buku dikorupsi, nabi dikorupsi, kitab dikorupsi, semua dikorupsi. Dan yang datang belakangan mereka kan begitu ya. Tapi bilangnya kita yang mengkorupsi nabi-nabi. Jadi cerita nabi yang harusnya nggak punya dosa jadi berdosa di kitabnya gitu loh. Ya itu yang dimaksud. Kemudian Muhammad ini menerima Quran antara 10 sampai 3 sampai saksiannya. Ini klaim mereka ya. Kemudian dia tinggal di Mekah, kemudian pindah ke Madinah di 622 ya. Bukunya dan ceritanya tidak pernah berubah selama 1400 tahun. Itu klaim mereka. Mekah adalah pusat dunia, pusat sejarah ya. Dan Muhammad ini menjadi paradigma untuk seluruh dunia ya. Dan Quran ini adalah wahyu terbesar
bagi umat manusia gitu. Itu yang mereka klaim. Tapi ya kita harus tahu sejarahnya si Muhammad itu seperti apa ya. Kalau menurut tradisi Islam. Berarti termasuk sirah, hadis ya. Oke. Kita udah tahu ini cerita ini. Ya. Orang yang lahir di 570 ya, meninggal di 632 ya. Sejarahnya itu dimulai dari tulisan si Ibnu Ishaq. Gitu ya. Kita udah tahu ini. Dan ini di masa kekhalifahan Abbasiyah. Ya. Oke. Kita juga udah tahu masalah dari yang seperti ini ya. Semua penulis-penulisnya tidak ada yang di Mekah. Semua penulis-penulisnya ada di utara semua. Ya, dari Bukhari ya, Ibnu Hisham, Ishaq, semuanya di utara semua. Ya. Tidak ada yang tinggal di Mekah, tidak berasal dari Mekah, tidak menulis di Mekah. Dan waktunya pun jauh, 100 tahun. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi apa kelanjutan klaim mereka ya. Muhammad itu nabi terakhir, nabi terbesar ya. Catatannya itu sangat-sangat terperinci, sangat terekam ya. Saking hebatnya sampai tidak ada yang pernah mempertanyakan, tidak pernah ada yang meragukan sejarah ini gitu ya. Nah, kita lihat dari sumber sejarah yang lain ya. Tapi dari arkeologi. Dalam hal ini kita lihat misalnya seperti koin ini ya. Kenapa koin itu penting? Nah, ini koin itu penting. Kenapa? Karena untuk menunjukkan identitas sebuah agama, sebuah negara. Contoh kalau uang Indonesia kan koin yang Rp500 belakangnya lambang burung Garuda gitu ya. Itu pasti ya. Pasti ada ciri-ciri bangsa Indonesia di uang itu. Uang kertas pun begitu, pasti ada ciri-ciri bangsa Indonesia di situ. Ya. Sama di Arabia Timur Tengah pun seperti itu. Contohnya kalau bangsa Lydian. Bangsa Lydian ini yang pertama memperkenalkan koin ya. Itu 600 tahun sebelum Yesus. Ya. Jadi koin itu bukan cuma untuk perdagangan, jadi untuk identitas. Ya. Jadi mereka tuh untuk menunjukkan nih loh negara ini koin negara itu. Nah, ketahuan dari situ. Ya. Oke, kita lihat. Nah, everyone ya, semua orang yang melakukan ini ya. Semua orang yang melakukan riset ya. Itu orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang sangat punya pengertian. Ya, sangat istilahnya apa ya? Bisa dipercaya lah ya. Bisa dipercaya, nominatis ya. Nah, tapi mereka juga kebanyakan yang punya pengertian sejarah abad ke-7. Mereka sangat mengerti ya. Terutama kalau kita bicara soal orang-orang yang ahli koin. Wah, ini sangat luar biasa ya. Nah, masalahnya adalah ini. Koin-koin yang kita temukan, yang ditemukan ya, semua berasal dari luar wilayahnya Mekah. Ya, di luar wilayah Mekah. Ketemu di Syria, ada di Lebanon, ada di Israel, di Iran, tapi tidak ada yang dari Mekah. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya, ya. Seperti ini. Contoh, ya. Ini adalah wilayah-wilayah yang kita tahu ada koin-koinnya. Ingat ya, koin itu kan menunjukkan identitas sebuah negara. Ya. Dan ini pun di masa kekhalifahan Islam. Ya, itu yang menurut mereka ya. Ada zaman Umayyah, Abbasid segala macam.
Ini masih masa kekuasaan Islam. Tapi koinnya nggak ada yang dari Mekah. Kenapa? Padahal Quran bilang pusatnya kan di Mekah tadi. Ya, kan aneh. Berarti kan letaknya tidak pada tempat yang sama. Di sini kita tidak bisa menemukan apapun. Tapi kalau yang ini bukan cuma tidak bisa menemukan, kita tidak bisa diberi akses, tidak diberikan akses sama sekali sama negara Arab Saudi. Ya. Nah, karena ini ya asumsinya mereka ya bahwa kerajaan Islam ini dimulai dari zamannya Muhammad, ya pasti ada dong peninggalan sejarah minimal. Oke lah kita lihat pada bagian koin, gitu kan. Nah, terus mereka juga ada cerita tentang keempat khalifah, ya. Keempat khalifah pun kita jadi pertanyakan nanti, ya. Minimal harus ada bukti lah. Ada bukti lah di dataran itu. Nah, tapi masalahnya kan nggak ada. Ya, nah kita lihat aja apa yang ada di abad ke-7, koin abad ke-7. Ya, kita lihat ini abad ke-7 kan mulai dari zamannya Muhammad itu udah abad ke-7 sampai zamannya Umayyah depan, ya. Ini mencakup wilayah luas, ini kan menurut Islam sendiri. Pada kita perang sama mereka juga akhirnya. Ya, suara saya jelas, Bu? Masih Jelas. Tadi ada putus dikit, Kedip-kedip cuman lagi dia. Kenapa? Lanjut. Mantap. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya, di zaman kekhalifahan, ya, termasuk zamannya Abu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu nggak ada koin yang untuk merujuk bahwa itu kekhalifahan Islam, ya. Kan aneh, ya. Aneh kenapa? Karena identitas suatu bangsa itu, kalau zaman sekarang itu kan orang udah tahu ya pakai internet. Oh ada bangsa ini, presidennya sini. Tapi ke zaman dulu kan nggak ada. Jadi beda. Kalau bisa, mestinya kan ada ciri-ciri untuk suatu bangsa. Ya, aneh. Koin itu juga cerita tentang uang, koin itu jarang sekali disebut di Quran. Kecuali satu, ya cerita soal Yusuf, ya, yang dirham itu, ya. Kita lihat ya. Ya, nah, itu ya, seperti ini, ya. Ada gambar salibnya. Ini zaman koinnya Bizantin. Ya, pas Panggugat Nah, mundur satu ini itu dong. Tadi sempat hilang. eh, Mundur satu itu halaman ke yang atas. ini. Ke atas salah satu halaman. Naik. Suaranya putus-putus. Oh, suara putus-putus ya? Iya. Halo, Oh iya, oke udah oke. suara putus-putus. Sinyalnya kayak sinyal indah. Ya. Waduh, kacau. Jadi ya ini seperti kata tadi. Hutan Kacau lagi ya. nih. Iya. Nah, fungsi mereka kan harusnya kan Islam itu mulai dari zaman Muhammad. Dan sebentar Ada dipindahin aja. remitnya Muhammad Pindah ke di sini situ. aja. Ini yang sama kayak kemarin Ya. ya. Kirim ke aku dulu ya. Sama enggak? Ini Enggak, putus-putus. ini lain bulan Lain lain. lagi. Lanjut dulu. Suaranya putus-putus, Putus-putus Pak. ya? Gugat ya. Ya. Kirim aja. Putus-putus ya? Putus. Robot. Kalau Dan makin putus, parah.
Ya mungkin kalau nge-share agak berat. Makin parah, Parah-parah. makin parah Coba ya. bicara, coba bicara sekarang. Iya, tes 1 2 tes. Oh iya, Masih. walaupun bicara putus. Masih. Waduh, suaranya ibu juga Aja agak dulu, putus sih restart aja soalnya. dulu. Restart dulu aku. Ya, ada sinyalnya nggak beres nih. Suara jelas nggak suaranya? Ya, Jelas. Oke. udah jelas ya. Ya, sip. Nah, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan ya dengan asumsinya mereka? Ya, mereka kan bilang Islam itu kan zamannya Muhammad, dominasi zaman Muhammad. Ya. Nah, berarti harus ada setidaknya peninggalan sejarah. Ya. Berarti ya mereka juga melakukan asumsi bahwa ada khalifah, 4 khalifah ya, yang memperbesar kekuasaan dari Tripoli sampai Afghanistan ya, di timur. Nah, berarti seluruh wilayah yang seperti ini minimal dia harus bisa menunjukkan adalah buktinya. Berarti ini kan masuk wilayah mereka ya, dari sini sampai sini. Ya. Tapi yang bisa ketemukan apa? Nah, ya. Kita lihat koinnya Bizantin. Ya. Bizantin kerajaan Kristen, Katolik Timur. Ya. Jelas ada salibnya. Seperti ini ya. Kayak kalau ada salib, ada salib, ada salib. Bagian belakang sama ya. Jadi ini jelas sekali bahwa ini menunjukkan model kerajaan kekristenan. Kan begitu. Berarti harusnya yang Islam juga ada. Nah, kita lihat ini. Ini adalah dari zamannya Umayyah. Ya. Zamannya Umayyah bagian depan. Gambarnya Raja Bizantin. Ya. Umayyah kerajaan apa? Islam apa Kristen? Jelas Khalifah Islam. Tapi gambar koinnya Raja Bizantin dengan anaknya. Coba kita perbesar ya. Nah, ini ada 2 sosok ya. Ini yang Umayyah punya. Koinnya Umayyah ini ya. Kemudian di bagian belakang ya, ada tulisan bahasa Latin. Ya. Tahu kan bahasa Latin? Ya. Kemudian ada salibnya Bizantin di sini. Bagian atas tengah ya sama. Nah, bedanya apa? Nah, di bagian ini ya agak kepotong. Bentar, saya kirim. Salibnya itu hilang, dikorek sama dia. Ya, jadi cetakannya sengaja dibikin bukan seperti salib. Bagian depan jelas sekali menunjukkan identitas kerajaan Bizantin. Ya, ini gambar muka. Ya, itu raja dari Bizantin dengan anaknya. Ya, anehnya apa? Kenapa si Muawiyah ini pakai koin yang begini? Nah, apakah zaman Umayyah ini bukan zamannya Islam? Kenapa koinnya koin Bizantin? Itu dia. Ya. Kita lihat yang punya si Muawiyah seperti ini. Tahun 661 sampai 680. Ini koinnya, ya. Bagian depan. Nah, mereka menggunakan salib. Ini bagian belakangnya. Ya. Suara saya jelas nggak? Ya, Jelas. putus.
Agak putus tapi udah balik. Ya udah mendingan lah ya daripada yang tadi kali. Berarti apa? Ini zamannya si Muawiyah aja dipertanyakan sebenarnya. Muawiyah itu masuk ke Khalifah Kristen apa ke Khalifah Islam? Ya kan? Kita lihat, perhatikan ini kan tahunnya 661 sampai 680. Muhammad lahirnya 570, ya kan? Sampai 632. Ya. Berarti ini harusnya masuk ke zaman Muhammad. Aneh kan kalau seandainya seperti ini. Ya. Nah, Sangat aneh. ini zamannya Umayyad, iya betul, sangat aneh. Ini zamannya Muawiyah, Umayyah Sasanian. Nah, kok ini seperti ini, ya. Nah, zaman inilah keluar tulisan seperti ini di bagian ini, di sini, ya. Ada keluar tulisan seperti ini, ya. Ini keluar tulisan yang kalau dibaca itu artinya lillah, ya. Kemudian ada ciri khas api, ya. Ada ciri khas api di bagian tengahnya ini. Jadi kayak semacam tungku api, gambar tungku api di sini, ya. Keluar, ya. Mulai keluar yang aneh di sini bagian belakangnya, ya. Nah, kenapa bisa ada ginian yang namanya lillah ini? Ya, iya, karena mereka agamanya berasal dari Nabatean, ya. Ini adalah ciri-ciri untuk agama Nabatean, lillah, ilaha, ya. Ya disebut dengan Allah, gitu ya. Makna apinya apa tuh? Apa? Makna apinya apa? Ilaha ini gambar ilaha, cuma ada penambahan lagi, ya. Inilah gambar apa, simbol yang kita sering lihat, gambar si ular tua itu bawa tongkat, ya. Nah di sini, ya. Kemudian nah ini lebih jelas lagi nih, ya. Masih zamannya si Muawiyah, ya, di tahun 663, ya. Di bagian depan dia ada tulisan seperti ini, Muawiyah, ya. Muawiyah Amir Musyrikin, itu artinya pemimpin kaum beriman. Muawiyah pemimpin kaum beriman, ya, di situ, ya. Kemudian sebelahnya ada tulisan Bismillah di sini, ya. Bukan dari kanan ke kiri bacanya, ya, bukan dari kiri ke kanan, mereka dari kanan ke kiri, ciri khas Timur Tengah, ya. Bagian belakang tetap sama, ada altar api di sini, tetap sama, ya. Nah, jadi terjadi perubahan di sini, ya, dari yang kemarin punya. Kalau yang sebelumnya cuma ada tulisan ini satu, ya Allah, yang sekarang adanya Bismillah, dan diawalnya dari Muawiyah dulu. Muawiyah, ya, pemimpin kaum beriman, ya, Bismillah, gitu loh. Nah, mulailah muncul lambang api dan bulan sabit. Api lagi, apa namanya? Bintang dan bulan sabit di koin-koin ini, ya. Ini jadi pertanyaan, kok mendadak jadi begini?
pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, ini kan di 663 ya. Nah, di antara 661 sampai 663. Nah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, kenapa dia mendadak berubah? Kita bisa lihat ada perubahan di sini dan ada lagi ya yang lainnya banyak ya. Apa ini ciri-ciri Islam ya kita nggak tahu. Tapi memang kebanyakan mengatakan ya, bulan sabit dan bintang itu memang ciri khas Islam kan. Kita kalau lihat bendera-bendera negara-negara Islam itu kan pakainya seperti itu. Malaysia gitu ya. Itu negara-negara Islam ya. Tapi bintang dan bulan sabit itu adalah ciri khas Persia ya. Ini ciri khasnya Persia, bukan ciri khasnya Islam. Jadi sebelum Islam ada, Persia udah pakai duluan. Nah, jadi pertanyaan lagi, kenapa dia pakai punya Persia? Ya, ini punya Persia bisa masuk ke dalam koinnya yang diklaim sebagai Islam. Berarti ada pengaruh, minimal ada pengaruh lah di situ. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini koinnya kaum Persia nih. Bangsa Persia ini koinnya seperti ini. Ada gambar bintang dan bulan sabit. Ya. Kan ini aneh, berarti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, benar kan. Nah, mereka itu baru pakai yang seperti ini di bendera-bendera mereka itu di abad ke-19. Ya kan negara-negaranya baru pada berdiri abad 19 semua. Ya. Dimulai dari Ottoman. Dari kerajaan Ottoman. Ya. Mulai dari kerajaan Ottoman ikut-ikutan akhirnya Azerbaijan, Pakistan ya. Semua negara ini ikut-ikutan semua. Nah. Jadi kesimpulan pertama apa? Bintang dan bulan sabit ini punya Persia, simbolnya Persia. Dan baru diadopsi di abad 19. Ya. Kenapa? Nah, kenapa begitu? Pasti ada sesuatu yang terjadi di saat itu. Ya. Dan lucunya ini sudah dipakai juga sama Muawiyah, padahal itu dari Persia. Nah, itu jadi pertanyaan lagi. Artinya apa? Ada kemungkinan itu bukan Islam. Gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi yang di tahun 667 koinnya. Ya. Muncullah ini. Ya. Tulisan ini. Bismi Allah Al-Malik. Ya. Ada Bismi Allah dan Al-Malik. Kan Nah, aneh. aneh-aneh. Nah, Ini berarti iya. belum Islam ya? Belum masuk Islam ya? Belum. Kenapa? Karena masih pakai punya Persia ini harusnya. Kan ini masih punya Persia, Bu. Bintang sama bulan sabit itu. Ya, simbol bintang dan bulan sabit ini masih punya Persia ini. Bukan Islam berarti. Masih bukan Islam. Ya. Kalau di Persia gambar itunya api itu apa maknanya? Bukan yang bagian koin depan ini, yang bintang sama bulan sabit. Bulan Iya, sabit dulu kan jadi Bagian ikon depan mereka sama toh. bintang sabit. Oh, Nah, oh. I know. ya. Ya, koin mereka itu. Jadi ini ciri khasnya Persia itu lambangnya ini, ya. Nah, Bintang bulan sabit. ini yang gambar api ini, altar api ini punya Iran sebenarnya, ya. Tambah jauh. Sementara Iran waktu itu beragama Nah, apa? Iran itu masuk daerah Persia juga sih, Bu, sebenarnya. Jadi ada Islam ya. Ya, Iran Iya, itu Bu. termasuk masih belum, ya masih bukan Islam. Aduh, internet connection lagi. Aduh. Lanjut, Penggugat itu api itu bukan lambang Zoroaster ya?
Nah, itu dia. Iya, setahu Yang kita aku pertanyakan, memang setelah agama itu pengaruhnya dari situ semua memang sih Ya sebenarnya ya. Persia. Iya, jadi itu memang ada pengaruhnya dari situ juga kalau Persia itu. Ya, tapi itu sejarah Persia itu lain soal, nanti kita nanti cek di situ ya. Masih jauh, Pak. Sejarah sejarah Persia lain Persia cerita, kita ngomongin yang Islam doang. diakui gitu, aku. Iya, jadi mereka ini suka menyomot-nyomot. Jadi yang punya Persia diambil, ya. Yang tadi yang cross, yang Ya, salib. Iran diambil, Iya, betul, ya. Yang punya salib diambil. salib diambil, the name of God the King. Siapa itu yang dimaksud in the name of God the King? Rajanya si Al-Malik. Ya, Bismillah Al-Malik. Ya. Nah, kita lihat lagi di tahun 679. Jadi makin lama makin maju. Aneh, tiba-tiba bisa begini. Ada salib. Bingung kan? Yang tadinya ngambil dari Persia, pindah jadi ke salib. Dapat dari mana itu tiba-tiba muncul aja? gado-gado. Ya. Bro, Ingat ya? Penggugat, sorry, Ya. mau tanya. Enggak, sebelum berlanjut ya. Ini terkait masalah bulan bintang ya. Itu kan istilahnya tuh hilal ya, hilal apa namanya? Hilal subur. Itu kalau kita baca sejarah, nah, sebenarnya itu ada di 7.500 sebelum Masehi, yaitu di periode Neolitikum prakeramik gitu loh ya. Itu memang di Syria gitu loh. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ini mereka ngadopsinya gimana sih ya? Atau semua budaya kali ya dari zaman prasejarah itu diadopsi ya oleh mereka itu? Jadi sebenarnya begini, Pak. Ya, yang tadi Bapak bilang itu betul. Nah, itu diadopsi sama orang Nabatean, Pak. Kaum Nabatean di Petra. Ya. Dan mereka ini adalah kakek moyangnya Islam. Jadi gitu. Makanya mereka ngambil dari sampel dari situ, ya, yang tadi Bapak bilang, masuk ke bagian Nabatean. Nabatean masuk lagi ke Islam yang di Arab ini. Gitu. Itu singkatnya begitu. Tapi itu nanti ceritanya lain panjang. Kita fokusnya ke bagian Muhammadnya aja. Siap. Ya, ya. Di tahun 679 ini, koinnya berubah menjadi ada salib. Mesti ada sesuatu yang terjadi. Kenapa dari bintang bulan sabit, ya, mendadak berubah menjadi salib? Ya, ngerti ya? Maksud logis dong, logis ya. Sesuatu yang dari bintang bulan sabit, ya, yang mereka klaim, oh ini punya Islam betul nih Islam. Tiba-tiba blok jadi salib. Ya. Lihat tahunnya dari 667 ke 679. Ya. Mesti ada sesuatu, ini balik ke sejarah Timur Tengah. Kita mesti cari referensi juga ini. Ya, jadi bisa dapat sejarah ini sebenarnya kenapa bisa berubah menjadi salib lagi. Nah, inilah koin pertama yang menulis nama Mahmad. Bukan Muhammad ya. Mahmad sini yang kotak merah. Inilah yang pertama kali keluar di sini. Ya. Mahmad bersalib. Dah. Katanya Islam. Tapi ada salib. Ya. Aneh kan? Kira-kira aneh enggak? Aneh. Sangat. Sangat aneh, kenapa? Karena ini yang katanya agama Islam, ya, pendiri Islam, tapi punya koinnya salib. Ini sangat mengejutkan bagi mereka ya. Nah, Jaka Sembung bawa golok. nggak nyambung. Nyambung olok. Nggak nyambung golok. Iya, dan inilah pertama kali ditulis nama Mahmad. Ya. Mahmad. Kalau baca cepat pakai huruf vokal jadi Muhammad. Kalau nggak ada huruf vokalnya jadi Mahmad. Mahmadi. Iya. Ya.
Itu huruf Nah. apa ya pasang penggugat? Yang mana yang mana? Tadi Mahmad tadi. Ini Arab Aramaik. Gundul. Arab Aramaik nih. Jadi Gundul ya? masih gundul-gundul. Ya. Ya, jadi masih hurufnya Arab kuno yang bisa dibilang ini Arab Nabatean sebenarnya. Ya. Ya. Jadi ini masa akhir kerajaan Muawiyah ini 679. Masa akhir. Jadi yang benar yang mana? Jadi pertanyaan, ya. Tahun 685 ya. Di bawah kekuasaan Abdul Malik. Nah, ini ya. Ini masa Abdul Malik ya. Bentar saya gedein dulu. Ada tambahan Muhammad Rasulullah di sini. Di sini ada tambahan Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian yang ini ada tambahan apa? Ini dia, yang Muhammad Rasulullah ini. Ya. Yang ini Berarti baru disebut Rasul abad ke ini dong, baru belakangan, jauh setelah meninggal. abad 7. Iya, ini abad 7 ini. Ini ceritanya abad ke-7. Sebelumnya masih King, habis itu Rasul. Kok berubah-berubah? Nah, jadi dua kemungkinannya. Ini nama orang ya, atau nama gelar. Apakah jangan-jangan yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah berbicara soal Kristen? Putus-putus suaranya. Saya ulangin. Ya. Apakah jangan-jangan nama Muhammad yang ini, ya, yang pertama ini justru berbicara soal kekristenan? Yang terpuji, yang terpuji ya. Bukan nama Jadi, orang, gelar. iya, betul. Jadi menunjuk kata gelar. Kata Muhammad itu artinya yang puji. Waduh, Ya. robot suaranya. Suaranya robot. Dan hanya satu terpuji. Ya. Suaranya Sebentar. Sebentar. Saya coba ganti ini dulu. Ini pakai mobile data ini soalnya. oh pantesan. Oh, pantas ini belum bayar lagi separuh. Kena azab tuh. Ya. Azab di oleh. Nah, kita lihat di zamannya. Sekarang udah beres suara? Sip. Udah sip ya. Oke. Nah, kita lihat di tahun 692. Ini zamannya Abdul Al-Malik bin Marwan. Ini koinnya ya. Itu khalifah ya? Abdul Al-Malik. Iya, khalifahan itu. Khalifahannya si zamannya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Nah, ini koin yang mereka pakai justru adalah gambar Raja Bizantin. Ya, Wah, ini lebih aneh. gambar Raja Bizantin dengan dua anaknya. Ada dua anak di sini koinnya. Lebih aneh lagi. Ya, tapi di bagian depan, bagian belakang, ya, ada cross di sini. Ya. Ini banyak sekali keanehan di sini. Ada crossnya, ya. Dan disinilah ditulis Bismillah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Nah, ini Muhammad adalah utusan Allah dan itu dia.
Ya, yang dikelilingi ini. Keluar. Nggak ada lambang bintang sama sekali ya sama bulan. Nah, aneh kan? Hilang lambang bintangnya. Ya memang banyak sekali keanehan di sini. Ya, dari bulan sabit dan bintang pindah ke salib. Ada apa? Kenapa bisa begitu? Kacau nih, ya. Kita lihat zamannya Abdul Malik lagi, Dome of the Rock, ya. Ya di sinilah, ya. Ada inskripsi dalam bentuk fisik pertama, bukan koin ya, yang bukan koin. Meracu pada nama Muhammad di situ, ya. Dome of the Rock ini memang udah berapa kali terjadi perombakan, berapa kali hancur juga pernah, ya. Beberapa kali pernah hancur, bangun lagi, hancur bangun lagi gitu ya. Nah, tapi yang tetap sama itu dia tulisan itu, 2 kalimat syahadat di situ. Ya, nah, jadi Wow. pilihannya 2 di sini. MHMT is not Muhammad tapi Jesus. Wow. Iya, ya, bisa jadi ini adalah bicara soal Yesus, bisa jadi bicara soal Abdul Al-Malik. Ya. Ngeri. Nah, ini dia mulainya. Tapi di sini juga ada tulisan yang di surah Al-Ikhlas. Ya, nanti kita lihat. Nah, di zaman Abdul Al-Malik juga, ya, bagian depan, mulailah ada gambar sih sosok bawa pedang di sini. Satu orang sosok bawa pedang. Ya. Loh, kok bisa? Ada tulisannya di sini. Sampai gugat, sorry. Coba balik dulu yang sebelumnya, penting itu. Kenapa ini? Nah, gitu. Kenapa ini? Lagi mau baca. Oh, Ya. Itu kan ada konklusi apa itu? Boleh mungkin dijelaskan sama gugat, thank you. kenapa? Yang konklusinya? Ini Dome of the Rock dibangunnya kapan ya? Ini 691. 691. Oh. 691. Ya memang udah berapa kali hancur sih, berapa kali dibangun ulang. Yang jelas setelah meninggal ya, baru dibangun ya. Iya, setelah meninggalnya Muhammad itu jauh. Iya. Tetapi Isra Miraj kemana? Bukan ke sini. Ya, kan justru itu Pak, pertanyaannya gitu. Kalau memang Isra Miraj Muhammadnya ke sini, berarti Muhammad hidup di 691. Masih hidup. Ya. Iya dong. Atau kemungkinan kedua, ya, ayat itu justru belakangan baru muncul. Nah itu nanti ke bagian Al-Quran. Jadi ayat tentang Muhammad hijrah ke Dome of the Rock ini Masjid Al-Aqsa ya itu. Ya hijrah hijriyah. Apa namanya? Isra Miraj. Isra Miraj. Ya. Masjidil Haram kan maksudnya? Nah, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa itu kan udah 2 posisi yang berbeda. Berarti kemungkinan dua. Pertama, kemungkinan Muhammad hidupnya di zaman ini, zaman Abdul Malik. Yang kedua, ayatnya yang belakangan muncul. Nah, itu ke bagian Quran nanti. Ya, sesi di Quran. Jadi kita mari mengira-ngira. Nah, iya. Ya. Ingat, mereka nggak percaya mukjizat loh. Mereka itu tipe sama dengan Ka'bah jauh nggak ya yang dom tadi? Oh, jauh dong. Oh. Dome of the Rock di mana? Ka'bahnya di mana? Ka'bah yang di Mekah bukan? Ka'bah Mekah. Mekah. Kan tadi lokasi di Mekah tuh domnya. Ya, itu kan berapa ribu mil itu jauh sekali, Bu. Oh. Jauh sekali. Iya. Itu pengumpulan surat-surah yang di Al-Quran itu
penghabisannya sampai tahun berapa sih? Ya, itu nanti Pak, bagian Quran itu. Oh iya, iya. ini, Itulah yang ini masih sesinya Muhammad. ya itulah Ya. maksud saya tadi. Kalau misalnya terakhir kan berarti bertambah terus tuh surat-surat kan sampai tahun berapa kalau misalnya itu memang terakhir kan? Iya, itu nanti yang Quran itu bikin shock loh. Yang Quran itu ceritanya nanti bikin shock. Ya. Kak, Tapi itu sama nanti lah ya. sang penggugat, saya mau tanya, Ya. ini Dome of the Rock ini bukannya dulunya bekas ini ya, apa, Bait Allah ya? Situs Bait Allah. Lah ya kan ditaklukkan. Kan dari taklukkan sama kaum Saracen. Ya. Tapi Bukan Muhammad daerah, ya, bukan si Umar ya sebenarnya ya, yang menaklukkan itu. Mereka tapi klaim aja daerah, itu. tapi daerah dari itu kan, dari situsnya Bait Allah kedua kan? Iya betul. Oke, Ya. makasih. Kenapa mereka harus menaklukkan itu? Nah, jadi pertanyaan lagi, kenapa harus di situ? Ya, mereka nggak sadar mereka memenuhi nubuatan juga di perjanjian lama, ya. ada nubuatannya juga di situ untuk mereka, ya. Ya, Tuhan memberikan wilayah ini untuk bangsa lain. Nah itu dia. Itu ada nubuatannya. Nah kita balik ke lanjut biar ini ya, biar lengkap. Nah di sini ada gambar si Abdul Malik. Ya, tulisannya apa? Ya, hamba Allah Abdul Malik, komandan orang percaya. Lah, yang tadi si Muawiyah begitu. Sekarang si Abdul Malik begitu. Ya kan? Nah, kenapa ada gambar orang bawa pedang? Berarti ada sesuatu yang terjadi sebelum 693. Jawabannya apa? Karena dia berhasil menaklukkan, mengambil alih ini, Dome of the Rock ini. Makanya dibikin koin yang gambar dia bawa pedang sebagai bentuk kemenangan. Itu, ya. Bagian belakang koinnya sama, bentuknya berubah. Yang tadinya salib di sini berubah jadi lingkaran. Kan aneh. Kemudian ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Di sini, di keliling-keliling ini, pinggiran ini. Ya. Kan aneh. Ya. Nah, kalau ini kan kesimpulannya si orang-orang ini kan, orang-orang Kristen nih, ya. Bisa jadi ini berbicara soal Yesus ya, ini kan kesimpulan mereka. Ya. Tapi kan kenyataannya ini si Abdul Malik di sini. Bawa pedang. Kenapa? Karena dia berhasil menaklukkan Dome of the Rock itu. Ya, oke. Kemudian ini Abdul Malik bikin lagi koin, berubah lagi koinnya. Jadi nama Abdul itu belum tentu Islam ya, karena sebelum Islam ada, Abdul Malik sudah ada. Pakai nama Abdul, ya. Pakai nama Abdul, jadi jangan souzon. Kalau ada nama Abdul, jangan dibilang itu adalah Muslim. Ya. Inilah yang sekarang koin yang di depan ini terang-terangan mulai melawan kekristenan, ya. 696 sampai 697. Ini pra-Islamik. Disinilah mulai keluar ya. La ilaha illallah, dia tidak punya sekutu. Ya. Maha besar dari sekutu, punya anak apa segala macam. Nah, keluar situ. Ya. Seperti ini koinnya. Ya. Surah Al-Ikhlas keluar di sini. Al-Ahad, Allahu As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini keluar. Koin ini di sini. Di tahun 679. 696 sampai 697. Dan Ya. ini pre-Islamik, sebelum Islam juga kan? Ya, justru ini sebelum Islam. Sebelum Islam juga. Berarti ini Ya, udah kalau muncul. saya ya ini justru sebagai apa namanya? Pengumuman munculnya Islam. Ya. Oke.
Nah, jadi inilah dimulainya penyerangan terhadap trinitasnya Kristen, ya. Mulai dari sini, ya. Allah itu satu, ya, nggak punya sekutu, keluarkan di situ di ayat Quran. Nah, itulah untuk menyerang kekristenan, dimulai di situ. Ya, nah ini juga sama ya, seperti yang tadi, ini koinnya, koin fisiknya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa lihat dari paket timeline seperti ini ya. Nah, Terus ini semua nggak ada hubungan dengan Muhammad yang disebut-sebut itu, the prophet itu. nah justru itu yang kita lagi cari. Sebenarnya ada nggak sih Oh, Muhammad itu kan? Pertanyaan kita oke. itu dari tadi. Iya. Iya. Oke. Iya, justru itu pertanyaan dari koin inilah kita cari. Oh, koin ini sebagai satu bukti ya, evidence. Sebagai satu bentuk arkeologinya, sejarah arkeologinya. Yang mengarah ke sana gitu. Oke. Iya, ya. Nah, di abad ke-7 ini kita tahu ada yang tadi ini ya, gambar ini, 3 sosok ini. Ya. Justinian dengan 2 anaknya. Ya. Itu jelas. Dan koinnya dia masih pakai salib. Berubah ke bulan bintang, bulan sabit dan bintang, balik lagi ke salib. Ya toh? Tadi kita udah lihat. Jadi tidak konsisten. Nah, jadi di awal-awal zaman Muawiyah pakai salib. Pindah ke bulan sabit dan bintang. Mungkin kalau ada itu pindah-pindah gitu, kalau ada mungkin ada sabit di leher kali ya, hampir korok ya pindah lagi. Jadi berarti ada sesuatu yang terjadi di masa itu. Itu yang kita nanti akan cari tahu, benar nggak sih? Apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya, tapi itu sejarah yang lain lagi nanti. Ya, Banyak sejarah ya. ya sejarahnya seru. Nah, kita bisa lihat yang di sini, bagaimana terjadinya ya. Halo? Halo? Sang penggugat, suaranya hilang. Itu namanya bisa menghilang. Pindah langit 7. Oh, dan ya aduh parah nih. Ini sedang sedang investigasi ke ya langit ke-7. Si Momo ada di mana, Momo? Aduh, menghilang. Juga ditarik oleh jin kafir. Tapi mic-nya buka loh, open loh. Sang penggugat. Tes. Ya kan lagi open mic. Oke, lanjut. Oke. Suara ada. Good. Ada. Aduh, sinyalnya turun. Itu namanya Error alis. mulu. Iya. Ya. Jadi 624 sampai 660 ya, itu nggak ada Islamic coin, itu nggak ada. Ya. Nah, tapi yang kita temukan justru ada di Syria dan Iran. Pertanyaannya, yang di Arab mana? Kok nggak ada yang di Arab? Ya. Nah, yang di bagian Arab, yang tadi kita lihat Arab Utara dengan Arab yang Selatan, Arab Utara itu berarti masuk ke Yordania, ya, Iran gitu. Itu merujuk ke kekristenan. Ya, bukan Islam ya. Di masa Rasyidin itu bukan Islam. Muawiyah juga begitu, sama. Ya, merujuk ke kekristenan. Jadi ini Kalau awal-awal merujuk ke Kristenan. iya. Berarti akarnya dari Kristen. Nah, di zaman itulah keluar tulisan tadi Muhammad, ya kan? Tapi megang
salib? Kan bingung. Yang terpuji itu jabatan, gelar. Ya, apakah itu merujuk pada orang atau merujuk pada gelar? Kita nggak tahu ya. Ya. Aduh. Karena jelas pakai salib, jelas bukan dia dong. Ya jelas dia kan anti salib. Kecuali salib terbalik, itu namanya antichrist. Iya. Nah, kita lihat sekarang dari mana? Dari prasasti batu ya. Nah, supaya tahu gampang. Jadi gini, kalau kita dulu pelajaran sekolah, mungkin untuk orang-orang yang tua ya, kayak saya ya, orang-orang yang udah berumur, ya. Dulu kita sekolah kan ada pelajaran sejarah. Oh, ada prasasti batu, ya, kerajaan Majapahit, misalnya. Ada ketemu Sriwijaya, ketemu, ya. Kan ketahuan dari ciri-ciri seperti itu, ya. Tetapi beda dengan Arab ini. Arab ini kita nggak bisa temukan prasasti batu apapun di Mekah dan Madinah. Di sini nggak ada. Adanya di daerah Yordan, Syria, ya, ketemu. Di Yaman ada, tapi tidak ada di Mekah dan Madinah. Nah, itu apa lagi? Ya, itu jadi semacam pertanyaan buat kita sebenarnya. Ya, kenapa bisa nggak ada di situ? Kalau memang Islam ada zaman Ibrahim, zaman Muhammad, mestinya ada minimal batu atau bentuk bangunan. Ada situs-situs ya. Ada situs-situs, ya. Apalagi kalau siapa Kainama kan mengatakan Mekah itu kota kuil, kata dia. Nah, si kain-kain ini kadang itu mulut kemana, otak kemana. Dia mah asal, mangap. Kena lagi, dibawa lari jin lagi sang penggugat. Rajin banget ya naik langit ke-7. Soalnya dia harus investigasi terus. Aduh, jadi berarti ini zaman abad ke-7. Ini udah jelas-jelas ya bahwa ini negeri yang hilang yang baru ditemukan setelah semuanya jadi. Oh, begitu. Jadi sama seperti Alkitab. Nah, ini juga. Seperti Alkitab juga kan, pucuk-pucuk ada, gedebuk-gedebuk gitu. Iya, padahal udah abad ke-7 itu ya. Sang penggugat, apa kabar? Suaranya hilang. Halo. Iya, iya. Ya, oke. Ada. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ada 30.000 prasasti, ya, sudah dikatalogkan, sudah diperiksa sepanjang Arab ya, sepanjang daerah Arab ini, ya, Yordan, Syria itu ketemu banyak, ya. Tapi yang di tengah ini malah nggak ada, kan aneh, sesuatu yang aneh, ya. Mereka tidak bisa menemukan yang namanya Muhammad, ya, sampai 690 Masehi, ya, batu itu ya, prasasti batu, ya. Nah, perbedaannya apa? Gampang. Gini, kalau kita mau tahu itu batunya benar bahasa modern atau masa kuno, lihat bahasa yang dipakai di batu itu. Ya. Kalau bahasa modern, Arab modern, pasti ada titik koma. Pakai titik kutip 3 biji lah, 2 biji lah. Ya. Kiraatnya ada lah. Nah, itu pasti ada. Tapi ini nggak ada. Yang seperti itu nggak ada. Ya. Dari bahasanya kita tahu itu sebenarnya batu dari daerah mana. Gampang sebenarnya ya. Nah, kayak gini. Ini inskripsi dari zamannya Muawiyah. Ya. Kita bisa lihat ini bahasanya apa. Bahasa Yunani. Kan aneh. Zaman Muawiyah yang katanya udah melewati zaman Muhammad. Tapi bahasa Yunani. Kemana bahasa Allah yang Arab itu? Oh iya ya.
Ada ya? Tambah aneh. Ya memang banyak sejarah palsu mereka ini. Ya, mereka bikin sejarah palsu itu luar biasa udah, kayak cerita dongeng. Ya. Nah, ini salah satu penemuan dari Lindstedt ya. Dia sudah memeriksa 100 prasasti ya dari 640 sampai yang 740. Ya. Dan seperti ini gambarnya. Nah, dia tidak bisa menemukan identitas Islam di situ. Ya. Nggak ketemu identitas Islam. Kecuali yang di atas 690. Ya. Yang di sini. Baru bisa ketemu. Ada mulai muncul Prophet Muhammad dan segala macam ya. Nah, prasasti tentang cerita ini, haji ya, sholat, puasa ada keluar di sini. Ya. Kemudian ada nama Muslim, Islam, ya. Yang jelas ini kan menunjuk pada grup atau kelompok yang bertentangan dengan kekristenan ini. Di 720 sampai 730 ini roknya, usia batunya. Oh, ini adalah kelompok ya. Ini kelompok ya. Ya, Kelompok orang Islam yang Muslim itu memang disebut kelompok. Nah, ya. Nah, apa yang kita bisa temukan? Kita simpulkan di sini, ya. Kita nggak bisa temu koin di tengah-tengah Arab, ya di Mekah Medina nggak ada, ya. Ketemunya di mana? Di daerah utara, ya. Dan Yaman pasti ya, ya. Itu kan pasti daerahnya Kristen dan Zoroastrian. Nah, termasuk pada zamannya si Muawiyah. Tadi kita lihat sendiri dari salib, kemudian berubah jadi bintang dan bulan sabit, balik lagi ke salib. Ya. Aneh. setrikaan aja gitu ya. Bolak-balik, betul. Ya. Zaman Muawiyah masih pakai bahasa Yunani. Aneh kan? Lebih aneh lagi. Ajaib. Ya memang sangat ajaib, sangat aneh. Ya. Aneh, kayak bayi yang 4 tahun, brojol. Iya. Jadi yang ini zaman Muawiyah pakai bahasa Yunani, bahasa Greek. Biji mana ceritanya? Kalau Arab itu Qurannya tiba-tiba bahasa Arab. Oh, ini bahasa Yunani. Sedangkan zamannya setelah Nabi aja pakai bahasa Yunani. Nah, bingung kan? Berarti zaman itu mereka belum ini ya, belum apa namanya, belum stabil ya. Masih Ya. bingung. Mari kita bingung. Bitcoin ya pakai bahasa Arab. Oh, Tapi ini pakai prasasti yang mereka bikin bahasa Yunani. pakai bahasa Yunani. Mantap. Ada kaitannya dengan kaum pagan saat itu nggak sih? Jadi Gimana? kalau ceritanya kemungkinan besar begini. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar kalau terjadi sesuatu gerakan politik di situ, di daerah itu. Contoh misalnya, kalau daerah itu dikuasai sama orang Yunani, maka bahasa Yunani yang dipakai. Iya, kekuasaannya belum stabil. Nah, saat dikuasai sama orang-orang Saracen, orang-orang Hagarin, jadi bahasa Arab, Arab Nabatean. Dikuasain lagi sama Bizantin, keluar lagi salib. Oh, berarti dari situ udah bisa diurut. Siapa yang menang dalam peperangan, nah dia yang dominan. Ya, siapa yang menguasai?
menguasai daerah itu. teritori itu, Nah, gitu. iya. Maka dia menjadi, keluarlah dia punya ikon. Jadi berarti ini bicara tentang bangsa, bukan bicara agama ya. Nah, iya. Gaya bukan agama. Ya, sudahlah. Jadi si Muawiyah sendiri dia sampai pakai salib. Kan jadi pertanyaan. Islam bisa ada salib, ya. Tapi di bawahnya nama Muhammad. Nah, itu kemarin gue tanya sama si Johan Anas. Entahlah, mungkin palsu. Kata dia gitu. Cara menghindarnya kan gampang dia. Ya, mungkin palsu. Nah, udah. Kamu yang palsu kali. Ya kita kalau ngomong sama orang-orang kayak gitu kan ya gitu hasilnya. Ya. Beda sama ngomong sama orang yang mungkin ke akademis dan cerita. Ya. Bro penggugat. Oi. Mungkin waktu Muslim menaklukkan Suriah atau Palestina, ya kan, itu kan sistem pemerintahannya memang banyak diadopsi oleh Kristen. Jadi pada waktu dia direbut ke daerah-daerah tersebut, dia lupa gitu loh. Kalau sudah direbut, dia lupa koinnya lupa diganti. Logikanya seperti itu, ya kan? Karena kan pada waktu provinsi itu ditaklukkan, waktu di Suriah, waktu di zaman Bizantium, itu kan Kristen tuh. Jadi mungkin Muhammad ini lupa gitu loh. Kan dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi dia lupa ganti koinnya. Kalau logikanya seperti itu. Enggak, Pak. Gini, Udah mati. Kalau itu saya nggak setuju gini. Udah mati. Pertama, Muhammadnya udah mati, Pak. Yang penguasanya bukan Muhammad saat itu, ya. Yang kedua, ya. Kalau memang betul itu begitu yang Bapak maksud, Bapak jangan lupa koin itu justru menunjukkan citra bangsanya itu, citra negara, citra kekuasaannya. Ya, kalau kayak Jakarta, kayak Indonesia. Kalau uang 500 perak, tapi di belakangnya gambar singa 2 biji, nah itu berarti negara Singapura, Pak. Atau negara Inggris. Ya. Bukan Indonesia. Gitu. Nah, kita lihat sekarang koin kita belakangnya apa? Gambar burung Garuda. Ya kan? Itu kan citra bangsa kita. Citra bangsa pemilik uang itu. Betul. Yang berkuasa. Iya, si penguasanya itu. Sampai ada gambar salib ya sama itu ya. Apa namanya? Iya, jadi gini, urutannya kita urut ya. Pertama koinnya pakai salib. Ya. Berubah jadi bintang dan bulan sabit. Berubah lagi ke salib. Ya tak? Berarti penguasa pertamanya orang Kristen, ya. Kemudian dikalahkan sama Persia, balik ke bintang dan bulan sabit. Direbut lagi sama Bizantin, balik lagi ke salib. Gitu loh. Bisa begitu. Iya, aneh kan? Sebenarnya nggak aneh sih, berarti memang mereka tuh masih belum kuat, masih belum stabil pemerintahannya. Baru begitu mereka kuat lah menduduki Yerusalem itu, masuk ke Yerusalem, baru tuh namamu itu Muhammad ada. Iya, dan itu kan sejarahnya sebenarnya kan begitu. Jadi mereka sudah menguasai Yerusalem itu, yang Dome of the Rock itu di zamannya si Abdul Malik. Tapi yang mereka klaim itu dikuasain zamannya Umar. Ya di 634 sampai 637 kalau salah itu. Tapi itu kan sejarah palsu berarti. Nah itu masalahnya. Ada tulisan Muhammad tapi ada salib itu loh Pak yang kita masih ini. Maksudnya salib tapi tertulis Muhammad. Berarti Muhammad ini berarti bukan Muhammad yang katung itu kah atau bagaimana? Atau hanya gelar? Nah, kalau yang orang-orang sejarawan itu bilang Muhammad itu artinya gelar, ya yang maha terpuji. Setuju ya. Aku setuju. Ya, the anointed one yang diurapi gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya sedikit berbeda ya, sedikit berbeda sama mereka. Ya,
Apa dong? Kalau menurut saya gini, kemungkinan besar sosok Muhammad ini memang nggak pernah ada, ya. Itu Maksudnya Muhammad mereka Rasul membuat ya? itu sebenarnya tujuannya bukan untuk merujuk ke Yesus, tapi memperkenalkan sosok baru. Oh, Yes, yes. Gitu. Kayaknya ke situ tuh arah. Iya, makanya kita lihat sekarang. Mulailah ada yang namanya Muhammad ini nih. Wah, Muhammad Rasulullah. Itu kan merujuk ke nama orang, nama seseorang. Enggak, kalau aku menurut aku gini, Muhammad itu benar terpuji, tapi waktu itu dibuat bukan untuk tokoh Islam. Gitu terus tapi dipakailah sesudahnya itu jadi jadi nama gitu loh. Tapi waktu dibuat koinnya itu belum ada itu si tokoh itu belum ada dibikin gitu. Kalau menurut aku sih nggak mungkin dong mereka bikin orang Kristen terutama ya dia udah bikin sejarah tentang Muhammad gitu. Tapi dipergunakan. Iya. Jadi kesimpulannya mengenai Muhammad, ya. Muhammad yang dimaksud itu kalau berdasarkan arkeologi itu adalah sosok palsu, ya. Itu sosok palsu buatan. Jadi sosok yang tidak pernah ada. Itu di zaman Abbasiyah, ya. Dari zaman Muayyah udah mulai diperkenalkan, dilanjutkan zaman Abbasiyah, gitu. Begitu kuat baru dibikin ya tokohnya itu ya. Iya. Jadi di zamannya si Muawiyah itu kan ada tulisan MHMD itu, ya, Muhammad itu. Nah, Iya. kemudian dilanjutkan dengan koinnya zaman si Abdul Malik. Muncul Iya. lagi dia mulai melakukan penyerangan terhadap kekristenan tuh. Iya, di situ udah kuat ya. Iya, Allahu Somad, ya. Walam yalid, walam yulat. Nah, itu keluar kan ayat itu di zaman si Abdul Malik. Ya, itu jelas tuh sepertinya merujuk untuk melakukan menyerang kekristenan lebih tepatnya. Abdul Malik ini yang sangat menarik. Kalau kita bisa dapat cerita tentang sejarah Abdul Malik yang sebenarnya, ya, kita akan tahu persis bahwa di zaman itulah segala sesuatunya dimulai, kekacauan ini. Dari Muhammad, dari Al-Quran, semuanya ada di situ. Mulai dari situ. Itu menarik sekali. Tahun berapa itu ya Abdul Malik? Abdul Malik itu tahun 751. Ya, ya benar-benar. Udah masuk akal itu, udah ke sini ya. Udah jadi, udah kuat mereka. Iya, kan zamannya Umayyah itu kan sampai 749, 750. Zaman Umayyah. Yang katanya ada Utsmani itu ya. Nah, nanti akan tiba saatnya nanti akan sampai ke titik soal Mekah dan Ka'bah. Nah, itu dia. Mekah dan Ka'bah kan dimulai justru dari situ. Zaman si Abdul Malik itu. Menarik. Ini menarik memang. Kalau kita baca, kita cari-cari sejarah arkeologinya, wah menarik sekali. Nah, tapi bedanya kalau mereka yang dokter-dokter di luar negeri ini nggak berani ngambil kesimpulan. Contoh kayak si Tom Holland, ya. Kepala melayang kalau ambil kesimpulan. Iya. Tom Holland begitu, Tom Holland juga melakukan ini kan sejarah, penelitian sejarah juga. Ya. Dia kan punya buku The Shadow of the Sword ya, In the Shadow of the Sword. Nah, itu bagus bukunya tuh. Jadi kita baca 100 halaman pertama udah langsung tahu, wah kacau ini sejarah. Ya, sejarah kacau ini Islam. Ya, itu aja ya Bu ya. Bu Julia. Oke. Ada sesi tanya jawab? ya ini sebetulnya banyak pertanyaan ya. Banyak banget pertanyaan. Tapi ya. Memang banyak sekali Bu pertanyaan Bu. Yang masih belum terjawab. Banyak. Kenapa? Karena itu ya seperti saya bilang. Kalau kita di bawah pohon, lihat ke atas, itu pohon cabangnya banyak Bu.
Banyak, tapi kita kalau mau manjat satu-satu melewati cabang-cabang itu ya susah juga. Iya, kayak ibarat benang tuh kita harus tarik ujung dan ujungnya tuh nggak jelas. Ini udah kusut nih, kusut. Nah, nggak ada cara lain kecuali disimpul kembali, tarik satu persatu, lepas satu persatu, ya benang kusut itu. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan ya terang benderang. Sudah agak kelihatan bahwa dari koin-koin itu udah jelas. Jadi ada perubahan-perubahan bentuk, maksudnya tulisannya mulai dari A ke B, kembali ke A lagi, B, C, kembali ke A. Nah, gitu. Perubahan-perubahan itu yang sebetulnya perlu kita lihat terus, termasuk nama-nama, bulan sabit, ya kan, bintang dan bulan sabit itu kan dulu ikonnya mereka, RT6 kan. Kemudian sekarang hilang karena mungkin setelah mereka tahu sejarah, mereka katakan, oh itu bukan dari Islam, berarti bukan pengajaran Islam, itu bulan sabit. Nah, hilang gitu kan. Seperti ada partai juga PBB kan gunakan itu, bulan bintang. Nah, itu hilang Betul. gitu kan. Jadi ini tergantung dari daerah mana mereka mengenal. Berarti ini masih angel. Ya, memang perlu digali terus ini. Kayak ibarat kata menggali sumur. Ya, silakan Bu Ines. Iya, berarti kita mesti lanjut atau gimana, Bu Yulia? Aku Iya, dilanjut, ini banyak. Oh, Bu itu sudah mau izin ya? Oke. nggak ada yang resen. Nah, ini ada nih, Rainbow. Kira-kira apa yang menyebabkan kultus Islam itu bisa bertahan, Pak Petugas? Itu ada pertanyaan tuh. Apa yang menyebabkan sehingga kultus Islam bisa bertahan sampai hari ini? Bertahan nih ya, survivor, tapi ternyata kan juga tergerus juga ya. Yang jelas sih Jawabannya dua, Bu. Yang jelas satu, ancaman. Oke, saya jawab ya. Kenapa Islam bisa bertahan? Yang pertama adalah identitas. Ya. Jadi ketika Islam ini diciptakan, mereka harus punya identitas. Ya, identitas sebagai Arab. Ya. Kalau Kristen identitasnya adalah punya Yunani. Ya. Kalau agama Judaisme identitasnya punya Israel, punya Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, ke Arab pun ya, karena mereka melihat seperti ini, mereka kan hidup masih masa-masa seperti itu kan. Masih ada zamannya Bizantium, masih ada zamannya orang-orang Yahudi, ya. Timbul rasa iri. Mereka pengen punya identitas. Sama seperti orang Yahudi dan orang Kristen. Makanya kalau kita lihat di Quran mereka, yang diserang itu selalu itu. Nasrani Yahudi, Nasrani Yahudi. Ya, itu masalah ngiri. Yang kedua adalah masalah politik. Ya, mereka harus jadi raja atas wilayah mereka sendiri. Kita lihat Persia bisa menguasai Timur Tengah, ya, daerah Arab situ. Ya. Bizantium juga bisa. Tapi kan aneh kalau mereka tidak punya identitas tapi merasa menjadi penguasa. Oh ya. Ya. Aduh, bocor. Lanjut. Kita cari nggak nemu ya. Sabina. Lanjut. Iya gitu. Yang ketiga adalah ancaman. pedang. Yang ketiga Kenapa bisa ancaman. bertahan? Harus pedang. Kalau nggak pedang udah habis. Betul. Itu yang paling kuat sih kalau aku bilang. Iya, kalau mereka nggak punya pedang, mereka nggak bisa hidup itu. Diancam juga kan, nggak boleh ninggalin. Iya. Menurut Pak Sempugugat, para ustadz dan kiai ini mereka paham tidak soal sejarah? Enggak. Jawabannya kalau yang ustadz kiai Indonesia enggak. Ya. Kalau cendekiawan Islam kayak Munir Sirih tahu, harusnya tahu dia. Harusnya dia tahu. Tapi nggak sedalam ini, dia belum tahu tentang yang ini. Ya, kalau dia kan memang bagiannya kiraat gitu-gitu Tentang ya. koin-koin ini nggak tahu dia. Iya, beda. Jadi kita makanya ini tahapan doang dari S1, masih S1 belum sampai tingkat doktoral, S3 belum ya. Harus dikasih nih Pak, di-sharein ke Pak. Biasa aku. Ya makanya lihat dong, saya udah 1 bulan ini nih fokusnya ke bagian sejarah mulu. Ya.
Mantap. 1 bulan ini fokus saya ke sejarah. Sejarah Nabi, sejarah Mekah, sejarah Al-Quran. Kemarin yang jam-jam ditangkap dengan Menakam Ali. Ya. Kenapa Menakam Ali udah panik? Kebongkar saham-sahamnya itu dari air laut. Ada panik dia. Harus membela agama gimana pun caranya. Iya, panik room. Iya. Yang kemarin yang video gua itu Kani Ilyas, ya kan? Iya. Heboh kan langsung. Langsung rame Kani Ilyas semua topiknya. Aduh. Lagi si Karni Ilyas kok panik ya. Orang kita dituduh Yesus diserupakan aja kita nggak marah ya. Nggak apa-apa dibiarin. Kan urusan. Kayaknya marah. Ya emang nama Kani Ilyas di dunia cuma 1. Kan enggak. Lebay itu namanya. Setuju. Iya. Nama dia bukan cuma 1. Oke deh ya. Saya mau live lagi ntar. Jadi satu lagi Bro Penggugat. Oh iya. Kayaknya kita mesti cari tahu nih kalau tadi keterangan Bro Penggugat ya kan mengenai histori. Nggak jelas suaranya Pak. Suaranya nggak jelas. Halo, tes. Berat. jauh. Kejauhan. Kejauhan ya? Waduh, ini berarti kena ajab saya nih. Bagus, udah bagus, lanjut, udah bagus. Ya, Udah. jadi kalau tadi keterangan Bro Penggugat ya kan, kalau koinnya itu ada salib ya, terus koin berikutnya tuh dipotong salibnya di atas. Kalau yang saya perhatikan tulisannya, kayaknya kita mesti cari tahu nih Abdul Malik sejarahnya, terus peristiwanya seperti apa, karena dia kayaknya saksi kunci juga ini, Bro. Gimana menurut Anda? Kalau menurut gue gini, bukan di Abdul Maliknya doang. Justru kita harus cari tahu yang ini ya. Sebentar. Mana dia? Bentar dulu. Bentar. Sebentar ya. Aku pernah dengar tuh Abdul Malik itu adalah zaman keemasan kalau nggak salah di Rasidum ya. Banyak literatur yang bermunculan di zaman dia. Buktinya Dome of the Rock dibangun pada zaman dia. Era kebangkitan salah satu. Nah, kalau nggak salah ya, J. Smith. Kalau zaman keemasannya Islam itu zaman Rasidin. Itu Rasidun, zaman iya. keempat khalifah. 4 khalifah, Pak. Ya. Zaman 4 khalifah. Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar itu. Nah, ini yang harus kita cari tahu di sini. Ya. Antara zamannya Umayyah sama zamannya Abbasiyah. Ini kan belum ada nih. Abbasiyah ini apa yang terjadi? Zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah. Di antara itu. Ini apa yang terjadi? Nah, saya sih udah dapat bocoran. Ya, sedikit. Jadi zaman Umayyah ke zaman Abbasiyah inilah batu hitam itu dibangun, dibikin di Mekah. Tadinya bukan di Mekah. Tadinya bukan di sini. Nah, gitu loh. Ada bocoran dikit sih. Iya, makanya baru ditemuin itu kan. Belum ada ditemuin petanya kan ya dari awal-awal abadnya itu. Iya. Baru Ada. belakangan adanya. Ya, menarik. Menarik memang, sejarah ini menarik sekali. Enak pun sejarah. Harus pelan-pelan, sabar, dikit-dikit. Iya. Nah, ini berkembang ya, ini berkembang terus. Nanti kalau mereka dapat lagi yang baru, informasi baru, mantap dah. Pak Penggugat, makanya tadi saya kurang mengerti itu yang nama Muawiyah itu nama apa sih, itu nama khalifah atau nama apa tuh? Nama khalifah, orang raja penguasa, Pak. Itu pertama setelah Muhammad atau gimana itu? Itu setelah Muhammad zaman Muawiyah. Oh, iya. Nama raja di Arab itu. Iya.
nama raja di Arab. Nah, waktu setelah kematian Muhammad itu yang memimpin melanjutkan siapa? Bukannya Umar ya? Setelah Muhammad itu kan ada 4 khalifah, Pak. Ya, yang pertama apa tuh? Di sini ada nih. Sudah, ada dia. Abu Bakar yang pertama. Nah, itu ini Pak, ya di layar Pak, ya. Kita tampilin di layar. Ya, ada Abu Bakar, pelanjutan Nabi, ada Umar, kemudian ada Utsman, dan ada Ali. Yang terakhir adalah Ali. Yang akhirnya mati juga kan Ali. Ali dibunuh sama si Aisyah katanya. Nah, Muawiyah itu tahun berapa sampai tahun berapa? Itu ada tulisannya. Nah, ini ya, di sekitar sini Pak, si Muawiyah itu. Di sekitar sini. Jadi setelah Ali di 660 ini, ya, baru dari 660 sampai ke 690 itu ada si Muawiyah di sini. Kayaknya saya punya catatannya deh, tapi saya lupa termana itu ya. Ada saya catatannya itu. Terus menjadi pertanyaan bagi saya, berarti beda ya. Bocor. Raja sama khalifah. Rajanya dia sama khalifahnya dia. Dulu nggak ada raja Pak. Dulunya sebelum Muhammad itu kan zaman Muhammad dan 4 sahabat itu kan bukan raja, itu khalifah. Pemimpin orang-orang beriman Pak. Nah, Muawiyah ini apa itu? Tadi kan dibilang raja tuh. Iya raja dia raja. Raja tapi bukan ini, bukan Di zaman kekhalifahan udah stop, cuma sampai 4 itu. Oh, kekhalifahan udah stop. Iya, kekhalifahan itu cuma 4 itu. Dia baru berlanjut lagi. Nah, betul. Oh iya, ngerti. Oke. Gimana? Ya. Cukup, kita tutup. Nanti nyambung lagi. Ya, kita nggak apa-apa kalau misalnya sang penggugat ada kesibukan di sini, kita juga ada Pak Singa Yehuda mungkin bisa tambahkan tentang sejarah Islam. Aku nggak tahu ya bagaimana Singa Yehudanya dan teman-teman yang lain mungkin kalau masih mau ada hubungannya dengan tadi loh ya, koin dengan itu. Kalau memang nggak ada ya kita bisa tutup aja, baru buka babak baru, buka yang baru. Ntar malam lagi nyambung. Ya nggak bisa. Oh nggak bisa. Enggak, iya dia nggak bisa, cuman ini. Ya oke. Silakan doa aja kalau gitu. Silakan. Oke, kita akan tutup ya. Ya doa saja, berdoa buat. Iya. Doa untuk Pak sang penggugat, buat semua di sini. Aku minta supaya Pak Singa Yehuda berdoa buat kita semua. Aduh, jangan Singa Yehuda, kasih yang lain aja. Kasih bisa. Pak Coki, silakan Pak Coki. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kita telah beracara, yaitu pengajaran tentang Muslimnya dan koin dan sejarahnya. Biarlah apa yang telah disampaikan dan didiskusikan oleh hamba-Mu, sang penggugat, bisa memberikan pencerahan kepada kami, para peserta training, sehingga menjadi pembekalan dan memperlengkapi bagi kami untuk membentengi iman kami, keluarga kami, komunitas kami, bahkan memberikan pencerahan kepada saudara kami dari banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan khususnya di Indonesia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus.
Juga bagi mereka yang belum mengenal Engkau secara pribadi dan itu berdasarkan sesuai dengan firman-Mu Alkitab, sehingga mereka bisa menerima Roh Kudus dari-Mu untuk dibimbing dalam pengajaran agar dengan mudah mengenal Engkau ya Bapa. Kami bersyukur juga di siang hari ini kami telah berkumpul dari tempat kami masing-masing dan berdiskusi via Zoom terkait pengajaran Islamologi. Kami juga sudah menyimak dan mendengarkan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk diskusi ini dengan pertolongan Roh Kudus-Mu telah berlangsung dengan lancar dan baik dari awal, pertengahan dan akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau juga yang mengurapi dan memberkati hamba-Mu Pak Sang Penggugat. Kiranya dalam menyampaikan materinya agar tidak pernah bosan, tetap bersemangat, berkatilah Sang Penggugat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Juga Tuhan berkati pelayanannya. Buat semua Terima juga. kasih. Ya, pamit ya. Hari Minggu ya. Amin. Aku izin keluar ya. Saya izin keluar ya, mau ke gereja. Makasih. Selamat hari Minggu. Kita tutup aja ya. Semuanya. Tuhan berkati. Bye.